Saudara, proses hitung suara masih berlangsung di KPU hingga saat ini. Berdasarkan data KPU pada pukul 3 sore tadi, jumlah suara partai yang masuk untuk pemilu legislatif DPR RI mencapai 58,58%. Kalau kita lihat, suara partai pengusung Anies Mohaimin PKB 11,84%, Nasdem 9,36%, PKS 7,48%. Total suaranya 28,68%. Partai pengusung Prabowo Gibran, Golkar 15,02%, Gerindra 13,39%, Demokrat 7,41%, dan PAN 6,89%. Total suaranya 42,71%. Adapun suara partai pengusung Ganjar Mahfud, PDIP 16,98%, P3 4,07%. Total suaranya 21,05%. Sekarang kita lihat peluangnya. Kalau Partai Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran berada di pemerintahan, maka total suara di parlemen mencapai 42,71%. Sementara kalau Partai pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud memilih menjadi oposisi, total suara di Senayan adalah 49,73%. Lalu benarkah langkah Jokowi bertemu Ketua Umum Nasdem dan Prabowo bertemu SBY adalah upaya menggalang koalisi? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menyebut pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dan Presiden Jokowi di Istana adalah pertemuan biasa. Anies berdalih pertemuan yang serius indikasinya diketahui media tidak di hari yang sama. Kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, itu berarti tontonan aja itu. Presiden Jokowi mengkonfirmasi pertemuan dengan Surya Paloh pada Minggu malam membahas isu politik. Jokowi mengaku hanya menjadi jembatan untuk semua pihak agar situasi politik semakin bagus. Jokowi enggan menyebut siapa yang menginisiasi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Ini baru awal-awal, tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Pengamat politik senior Ikrar Nusa Bakti menilai langkah Jokowi adalah manuver untuk mengamankan koalisi ke depan. Namun Ikrar mengingatkan pemerintah ke depan bukan wewenang Jokowi lagi. Saya melihat terus terang Pak Jokowi ini sangat anti oposisi dan karena itu politik appeasement atau politik apa istilahnya itu akomodatif itu sedang dijalankan. Padahal lagi-lagi itu bukan eranya dia lagi begitu kan. Harusnya itu biarkan Prabowo Gibran itu kemudian untuk memiliki independensi begitu. Capres Pemilu 2024 Prabowo Subianto pekan lalu menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Prabowo mengklaim pertemuannya dengan SBY dan pengurus Partai Demokrat merupakan silaturahmi dengan parpol koalisi. Prabowo menambahkan selain silaturahmi, pertemuan juga berdiskusi tentang membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Kita ada suatu nostalgia atau itu aja nostalgia karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Mengacu pada hasil hitung suara laman KPU dengan suara masuk 58,58% pada 20 Februari 2024 pukul 3 sore, suara Partai Koalisi pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, PKB 11,84%, Nasdem 9,36%, dan PKS 7,48%. Total suara partai 28,68%. Pasangan koalisi pengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Golkar meskipun tidak mengusung kadernya meraih 15,02%, Gerindra 13,39%,
Demokrat 7,41% dan PAN 6,89%. Total suara 42,71%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, PDIP meraih 16,98% dan P3 4,07%. Total suara mencapai 21,05%. Sementara berdasarkan peluangnya, kalau Partai Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran berada di pemerintahan, maka total suara di parlemen mencapai 42,71%. Sementara kalau partai pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud memilih menjadi oposisi, maka total suara partai di Senayan ada 49,73%. Jokowi berdalih situasi politik yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi yang juga baik. Tim Liputan Kompas TV.